Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lama ya kita nggak ketemu ya. Ini udah lama banget saya nggak buat video karena memang banyak kesibukan di kampus ya. Jadi ini kebetulan memang lagi libur Idul Adha, jadi saya coba buat konten video lagi. Untuk yang OSN kemarin juga saya belum buat lagi video yang OSP-nya ya. Itu memang benar-benar nggak sempat ya. Banyak jadwal sidang ya, dan di akhir semester juga itu. Jadi memang agak padat kegiatannya. Oke. Hari ini kita mau bahas soal KSM tahun 2022. Ini untuk tingkat kota bidang kimia, ya. Jadi di sini saya akan mencoba juga untuk menjawab yang bagian integrasi agamanya. Nanti kalau memang ada yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan yang paling penting itu adalah teman-teman yang melihat atau mendengarkan video ini, tolong lihat juga deskripsi. Karena di deskripsi itu kadang saya buat koreksi dari pembahasan yang ada di video gitu, teman-teman. Jadi nanti jangan nonton video duluan, terus nanti ada yang salah, terus ngomen ini salah begini, padahal saya udah buat koreksinya di kolom deskripsi. Jadi kalian lihat dulu deskripsinya. Oke, jadi di sini saya langsung bahas terus di file PDF-nya ya. Saya langsung bahas di file PDF-nya biar enak. Jadi nanti kalau misalkan tulisannya terlihat kecil, kalian bisa buat layar YouTube-nya jadi landscape, jadi supaya besar gitu ya. Kalau mungkin kalian nontonnya lewat HP, kalau portrait kan agak kecil ya portrait. Jadi mungkin bisa dibuat landscape ya. Oke, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Ini soal yang pertama, katanya gini. Jintan hitam sudah dikenal sebagai obat untuk berbagai penyakit. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ini hadisnya yang alaikum bihadhil habbatis sauda dan seterusnya. Dan ini kalau kita artikan, saya sudah mencari artinya. Mungkin nanti saya tulis dulu lah ya artinya. Di sini saja ya. Jadi artinya itu adalah hendaklah ya kamu mengkonsumsi gitu ya. Mengkonsumsi al-habbah as-saudah ya. Ini jintan hitam. Al-habbah ya, habbah as-sauda. Nah, di sini alasannya itu karena ada kesembuhan gitu ya. Ada kesembuhan ya. Berarti bisa jadi obat gitu ya. Ada kesembuhan bagi setiap penyakit kecuali kematian. Nah, setiap penyakit ya kecuali kematian. Oke. Nah, di sini katanya gini, salah satu kandungan dalam jintan hitam adalah senyawa alfapinen yang berpotensi sebagai antiinflamasi dan antibakteri ya. Ini senyawa alfapinennya. Jadi kalian bisa lihat strukturnya ini bisiklo ya atau bisiklik. Nah, kita lihat statement dari beberapa pernyataan di sini dan ditanya adalah pernyataan yang benar gitu ya. Nah, ada tips sebenarnya untuk mengerjakan soal KSM ini. Kalau menurut saya ya, biasanya kita kejar yang integrasi agama dulu. Biasanya integrasi agama untuk model asosiasi pilihan seperti ini itu kalau ada dua statement integrasinya itu biasanya tidak berpasangan gitu. Misalkan dua kayaknya jarang dipasangkan dengan 4. Jadi biasanya kalau satu salah yang lain benar gitu. Jadi 2 dan 4 kalau di sini kan juga tidak dipasangkan. Tapi kalian cek juga, biasanya jawab yang integrasi dulu. Cuman kalau saya jawab yang kimia dulu ya. Karena bidang saya memang kimia, ini susah sedikit ya bahasa Arab, tapi saya akan mencoba gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama, senyawa alfapinen dapat bereaksi dengan air dan katalis asam membentuk alkohol. Ini benar ya. Jadi ingat kembali untuk alkena, statement 1 ya saya buat di sini. Untuk alkena itu ada reaksi adisi ya, adisi atau di sini kalau H2OH+ itu kan hidrasi gitu ya. Jadi saya buat aja di sini alkena secara umum. Misalkan kita punya alkena ya. Nah, seperti ini. Nah, itu ketika direaksikan dengan H2O, biasanya katalisnya asam, itu reaksi hidrasi ya, bukan dehidrasi. Nah, ini nanti ini kan reaksi adisi elektrofili ya. Jadi H+ dulu yang masuk gitu. Nah, jadi di sini saya buatnya sembarang aja untuk hanya misalkan saya taruh sebelah kanan, OH-nya di sebelah kiri. Prinsipnya itu adalah H masuk ke C yang banyak H pada kata rangkap ya. Prinsipnya aturan siapa tuh? Masih ingat nggak kalian? Markovnikov ya. Jadi kita bisa gunakan aturan Markovnikov ya, Markovnikov. Di sini H pada si H2O ini ya masuk ke C, masuk ke atom C yang banyak H gitu ya, yang banyak H
Tapi pada rangkapnya, jangan kalian masukin kemana-mana gitu ya, pada rangkapnya gitu. Nah, jadi kan rangkap duanya di situ maksudnya. Oke, nah seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat struktur alpha pinen, di sini kan berarti H yang paling banyak itu kan ada di bagian bawahnya ya, di sini ya. Di sini kan masih ada satu hidrogen ya. Tapi kalau di sini kan nggak ada lagi hidrogen. Berarti kesimpulannya OH akan masuk ke bagian atas, H-nya itu akan masuk di sini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau tulis ininya, kita tulis ulang reaksinya. Saya tulis ya ulang reaksinya. Jadi di sini misalkan saya gambar dulu lah. Ini gambarnya ini ya agak susah ya. Bisiklo soalnya seperti ini. Maunya saya tarik aja garis dari sana ya. Ini kerajinan saya, kerajinan tangan. Ya, ini kalau misalkan kita reaksikan dengan H2OH+ ya, berarti nanti hasilnya bakal seperti ini. Sorry, ini udah mulai, mulai berserak ya. Ini kita tarik kemari. Sorry, ini melengkung. Ini kemari. Ya, sorry, ini kemari. Wah, ini jadinya nanti kayak banyak cabang jadinya ya. Sorry. Nah, begini. Dan di bawah sini adalah OH-nya. Nah, seperti itu. Ya, bisa ya semua? Oke, jadi benar ya reaksinya membentuk alkohol. Mungkin nggak dispesifikkan alkohol primer, sekunder gitu. Terkadang nanti ada soal yang menspesifikkan alkoholnya alkohol apa ya. Oke, satu benar. Dan kalau kita lihat satunya benar, saya lompat ke nomor 3 dulu ya. Karena memang ini bagian kimianya. Senyawa alpha pinen dapat mengubah larutan bromida. Nah, jadi saya hampir terkecoh. Mikirnya bromida itu kan Br- gitu ya. Jadi larutan bromida ini sebenarnya suatu istilah untuk Br2 dalam pelarut ya. Pelarutnya itu biasanya CCl4 gitu ya, dalam larutan CCl4. Karena saya juga belum pernah lihat pelarut CBr4 gitu ya. Tapi biasanya pakai pelarutnya itu CCl4 gitu yang paling sering ya. Nah, jadi di sini saya tandain dulu. Nah, ini ya. Nah, jadi bromida ini kemungkinan besar dia itu terlarut ya, brominnya itu di dalam CCl4 ya. CCl4. Dan kalau kita lihat sebenarnya Br2 itu bukan tidak berwarna, tapi dia warnanya coklat ya. Warnanya itu coklat kemerahan. Jadi sebenarnya di sini kesalahannya di kalimatnya. Seharusnya bukan tidak berwarna, tapi merah kecoklatan ya. Merah kecoklatan. Kalian nanti bisa searching aja warna unsur halogen gitu. Jadi kalau fluor warnanya apa, klor warnanya apa ya, brom warnanya apa. Jadi merah kecoklatan menjadi tidak berwarna, seharusnya di sini menjadi tidak berwarna. Kan toh dia bereaksi gitu. Jadi kemungkinan reaksi yang paling besar adalah ini saya tulis dulu ya di sini ya. Br2 CCl4. Nah, ini yang paling mungkin nanti Br2-nya masuk ya, masuk di ikatan rangkap ini gitu. Nah, gitu ya. Sorry, ini jadinya kayak apa tuh? Kebanyakan cabang jadinya ya. Nah, oke. Saya gambar ulang ya, berarti gini, tarik kemari, gini. Nah, nanti di sini ada Br, di sini juga ada Br. Nah, artinya kan yang pertama Br2-nya di sini coklat kemerahan atau merah kecoklatan, mungkin sama aja kali ya. Dan ketika bereaksi kan Br2-nya bakal hilang tuh. Jadi otomatis merah kecoklatannya hilang menjadi tak berwarna, bukan tak berwarna, tiba-tiba muncul merah kecoklatan ya. Ya, jadi jawabannya itu untuk yang nomor ini ya. Sorry, saya lagi milih-milih tinta ini biar enak dilihat. Nah, jadi yang satu kan bener nih. Yang nomor 3 tadi salah ya. Oke, berarti 1 bener, 3 salah. Maka kemungkinan jawabannya kan antara B ya. B, berarti B jawabannya. Karena kan 1 bener, 3 salah kan ya. Berarti C, D salah. Berarti jawabannya pasti B nih. Cuma kita buktikan aja semua. Oke, sekarang yang nomor 2. Dalam hadis tersebut terdapat 4 kalimat fi'il. Nah, fi'il ini kata kerja ya. Mungkin kalian yang dari madrasah nih agak lebih paham ya. Ini saya menjawab versi saya yang mungkin agak kurang bahasa Arabnya. Logika saja ya. Sebenarnya kalau 4 fi'il ini kan berarti ada 4 buah kata gitu ya. Kata fi'il. Kalau kita lihat dari hadis ini kan agak mustahil sebenarnya kalau untuk mencapai 4. Untuk ayat ini kan yang lumayan pendek, kita mengasumsikan ada 4 kalimat fi'il. Itu kalau logika saya. Nah, tapi kalau misalkan secara teorinya, saya juga udah mencari referensi untuk di kalimat ini, untuk dari ayat ini sendiri itu tidak ada kalimat fi'il ya. Di sini tidak ada. Nanti mungkin kalian bisa cek saja, tidak ada kalimat fi'ilnya.
Kenapa tapi di artinya ada kata-kata mengkonsumsi gitu, mengkonsumsi. Padahal kan di sini tidak ada ya, alaikum bihadhil habbatis sauda ya. Jadi mungkin di bagian bihadhi ini kita menafikannya bahwasanya hendaklah kamu, kan tidak mungkin al habatus sauda ini gitu. Berarti kan maknanya ini kalau diperluas berarti hendaklah kamu mengkonsumsi gitu. Memang konsumsinya tidak tertulis di sini, tapi kalau saya cari di Google gitu ya, arti dari hadis ini mengkonsumsinya ada muncul gitu, tapi katanya nggak ada gitu. Jadi saya pertama bingung juga. Oke, jadi untuk yang fi'il tidak ada di sini, nanti mohon dikoreksi ya kalau ada yang salah. Dan untuk yang nomor 4, dalam hadis pada wacana terdapat 2 isim dhamir ya. Oke, isim dhamir itu seingat saya biasanya untuk kata ganti ya. Kata ganti sesuatu, tapi ya untuk kata ganti gitu. Misalkan dia, kamu gitu ya. Dan mungkin melekat dalam sebuah kata yang lain gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini untuk isim dhamirnya sendiri itu ada 2 ya. Alaikum gitu, hendaklah kamu ya. Alaikum ini masuk ke dalam isim dhamir. Ya, satu lagi berarti yang bagian fiha ya. Ini kan berarti al habbatis saudai fa inna fiha. Di sini kayaknya saya lupa tulis ya. Habbatis sauda. Oh iya, di sini karena di dalamnya gitu ya. Saya lupa tulis. Di sini saya nulisnya karena ada kesembuhan. Karena di dalamnya ya, di sini saya lupa. Saya tambah sedikit lagi ya. Di sini. Karena di dalamnya gitu. Di dalamnya ada kesembuhan gitu. Nah, di dalamnya ini kan bagian dari isim dhamir ya. Jadi ada 2 isim dhamirnya alaikum. Saya tulis saja di bawah sini ya. Untuk bagian isim dhamirnya itu alaikum ya. Alaikum sama fiha ya. Fiha. Oke, ini saya tulisannya juga udah kaku banget ya. Oke, fiha. Oke, sip. Jadi ada 2 ya. Jadi maka jawabannya itu 1 dan 4 benarnya. Ya, nanti untuk lebih detailnya mungkin kalian bisa konsultasi dengan guru bahasa Arabnya ya. Oke, baik. 1 dan 4 benar. Berarti jawabannya itu adalah B ya, teman-teman ya. Oke, jadi mohon maaf nih kalau misalkan ada yang kurang-kurang. Ya, kita lanjut terus ya. Untuk nomor 2, ini uraian singkat. Jadi kita ikuti saja perintah dari si soalnya, harus dijawab seperti apa gitu. Semua yang ada di alam telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bentuk dan ukurannya, termasuk massa atom dan elektron, meskipun ukurannya sangat kecil dan sekian. Oke. Jadi ada lambangnya ya untuk proton, neutron dan elektron, massanya juga udah dikasih tahu. Massa relatif juga udah dikasih tahu. Ini kan mirip kayak AR gitu ya, massa relatif. Proton dan neutron itu dianggap satu. Makanya biasanya kan kita kalau cari massa atom itu proton ditambah neutron, karena massa relatifnya aja sudah sangat kecil ya. Nah, ini saya agak ragu, ini sebenarnya bukan koma ya, ini titik gitu. Saya udah klarifikasi ini, sudah cari di Google. Kalian bisa coba searching aja massa relatif dari elektron. Ini bukan koma, jadi titik. Otomatis ini 1000 gitu ya. Jadi ini sebenarnya itu adalah saya ganti tintanya. Ya, jadi sebenarnya ini adalah 1/1836 gitu ya. Jadi ribuan. Oke. Sebentar, saya harus konsisten ini. Kadang-kadang suka ini ya, tidak konsisten warna. Oke. Di sini kalau kita lihat ya, berdasarkan informasi tabel, jika dalam suatu reaksi dengan tembaga dilepaskan elektron sebagai berikut. Jadi ada 2 nih elektronnya, dan diasumsikan 2 mol di sini ya. Jadi dalam koefisien reaksi ini kebetulan dia bilang jumlah massa elektron 2 mol elektron yang dihasilkan, tapi dalam mikrogram gitu informasinya. Nah, di sini untuk mencari massa ya dari mol, kita bisa menggunakan yang namanya ini apa tuh, jumlah partikel ya teman-teman. Maksud saya gini, massa 9,11 kali 10 pangkat min 28 ini kan artinya massa 1 atom elektron, bener ya? Nah, artinya kita bisa konversi ini mol itu menjadi jumlah partikel, di mana rumusnya gimana? Mol dikali Avogadro ya. Nah, nanti jumlah partikel ini kita bandingkan dengan 1 partikel elektron. Nah, jadi kan di sini molnya kan 2 ya, dikali berapa nih?
6,02 kali 10 pangkat 23. Kan nanti kan dapat nih jumlah partikelnya ya, berarti 12,04 kali 10 pangkat 23. Terus kita bisa konversi ini partikelnya segini, untuk satu segini. Nanti dapat jawabannya berapa. Nah, saya kurang setuju pakai itu. Karena gini, ini kan uraian singkat ya. Biasanya kan ada angka tertentu yang bisa, yang toleransi angkanya kan udah di-set di dalam sistem ya. Maksud saya gini, bilangan Avogadro ini kan kita munculkan dari luar angkanya. Jadi kan saya kurang setuju aja. Mungkin aja si pembuat soal ya nggak mau 6,02, mungkin 6 aja. Atau mungkin 6,02 sekian-sekian kali 10 pangkat 23 gitu. Jadi maksud saya usahakan teman-teman itu mengambil angka yang udah disediain aja gitu. Kecuali kalau udah kepepet banget dan nggak mungkin lagi kita selesaikan. Jadi kita usahakan ambil aja angka yang ada di sini untuk bisa kita cari jawabannya. Jadi tidak perlu kita memunculkan angka lain dari luar. Diusahakan seperti itu, ya. Oke. Nah, terus gimana dong caranya? Ya, di sini kita bisa pakai massa relatif. Kita asumsikan saja ini sebagai AR. Jadi kita bisa cari massa elektron untuk 2 mol, ya. Ya, jadi kita bisa cari di sini massa elektron, ya. Massa elektron itu sama dengan molnya 2 dikali AR-nya, yaitu 1/1836 ya. Nah, setelah saya cari itu dapatnya 1,08932. Nih saya ambil agak banyak komanya karena bingung juga nih untuk membulatkannya. Kalau saya ngambil sedikit kan nanti kurang konsisten gitu. 3 di sini gram ya. Udah saya cari dapatnya segini. Nah, kebetulan di sini si soal maunya dalam mikrogram ya. Jadi gram ke mikrogram itu kan dikali sejuta ya. Jadi 1 gram setara dengan sejuta mikrogram. Saya tulis saja di sini informasi tambahannya bahwasanya tinta apa tadi? Ini ya. Oranye aja deh. Ya, ada info bahwasanya 1 gram itu setara dengan 1 juta. 1 juta mikrogram gitu ya. Berarti ini kita kali aja dengan 1 juta gitu. Nah, berarti otomatis dapatnya berapa nih? Berarti massa elektron sama dengan, ini kan udah hilang nih 10 pangkat min 3-nya. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti maju ke depan sini ya. Berarti jadinya 1089,32 mikrogram ya. Katanya dibulatin tanpa desimal, berarti jadinya 1089 mikrogram. Berarti ini jawabannya. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, coba kita lihat salah satu makanan yang diharamkan oleh agama adalah makanan yang beracun karena dapat membahayakan tubuh dan menyebabkan kematian, katanya. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fiqh. Ini ada kaidahnya udah ditulis ya. Saya udah coba artikan, udah saya cari referensinya. Saya tulis dulu lah ya, artinya biar kita enak membacanya gitu. Jadi mohon maaf nih kalau agak lama karena harus nulis artinya lagi ya. Ya, jadi gini artinya, prinsip dasarnya gitu ya katanya. Prinsip dasarnya adalah bahwa hal-hal yang bermanfaat ya, hal-hal yang bermanfaat itu boleh. Nah, itu boleh, dan hal-hal yang merugikan dilarang. Nah, jadi yang merugikan dilarang ya. Merugikan itu dilarang. Itu dilarang. Ya, jadi mungkin maksudnya gini. Makanan yang bisa menyebabkan kita rugi gitu ya, atau penyakit itu maka diharamkan. Maksudnya dia diharamkan di sini ya, dilarang gitu. Oke, banyak tanaman beracun disebabkan tingginya kandungan natrium oksalat di dalam batang dan daunnya gitu ya. Konsumsi zat tersebut dalam kadar tertentu dapat menyebabkan pembengkakan pada saluran pernapasan dan kematian. Natrium oksalat hasil ekstraksi dari suatu tanaman dilarutkan dalam 50 ml air dan menunjukkan angka X pada pH meter gitu ya. Jadi natrium oksalat ini adalah komponen di dalam suatu tanaman dan ekstraknya diambil ya, katanya ekstraknya diambil dilarutkan dalam 50 ml air ya. Jadi asumsi ekstraknya itu sepenuhnya Na2CO4 ya. Asumsinya begitu. Dan menunjukkan angka X pada pH meter, berarti pH-nya X. Ion oksalat yang terdapat dalam larutan tersebut jika Ka H2C2O4 sebesar 5,4 kali 10 pangkat min 5 adalah berapa mol gitu ya.
Oke, apa yang bisa kita ambil kesimpulan di sini? Katanya X adalah 10 kali jumlah kalimat yang memiliki arti berbahaya pada kaidah usul fiqh. Ini udah ketahuan terus pH-nya berapa. Karena nggak mungkin X itu ada 2. Kan X ini pH ya. Berarti kalau misalkan X-nya 2, maka pH-nya 20. Kan nggak ada pH 20. Jadi nggak usah dibuktikan lagi. Kalau mau dibuktikan boleh ya. Untuk yang artinya berbahaya itu adalah dorah ya. Saya udah coba cari bagian ini. Ini adalah yang artinya berbahaya ya. Dorati ya. Nah ini yang artinya berbahaya. Berbahaya ya, oke. Atau merugikan gitu ya. Ya satu sebenarnya. Oke, berarti asumsinya di sini apa yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pH-nya itu adalah 10 ya. Karena kan satu kali ya. Nah, di sini saya coba mau mengulik bagian Ka-nya gitu teman-teman ya. Ka-nya di sini kan Ka H2C2O4. Saya kurang setuju saja kalau misalkan Ka-nya itu 5,4 kali 10 min 5 ini kepunyaan H2C2O4. Ya. Tapi 5,4 kali 10 min 2 ini adalah Ka dari apa namanya itu? Ionisasi H+ yang kedua dari asam oksalat. Karena kan asam oksalat tuh untuk Ka pertamanya kan lumayan besar gitu, lumayan kuat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini terlalu kecil gitu. Ya, jadi kan kalau dia buatnya H2C2O4 kan agak bingung ketika kita ingin membuat rumus hidrolisis dari Na2C2O4. Ini kan proses hidrolisis nanti. Sehingga pH-nya itu bisa 10 gitu. Oke. Saya tulis di ini dulu ya, di apa? Di referensi yang saya dapat mengenai Ka dari H2C2O4 ya. Jadi H2C2O4 ini itu asam yang terionisasinya 2 kali ya. Jadi yang pertama itu adalah H2C2O4. Ini terionisasi yang pertama ya, menjadi H+ tambah HC2O4 2-, di mana Ka pertamanya itu adalah 4,16 kali 10 pangkat min 2. Kan lumayan kuat lah gitu ya. Terus yang kedua adalah H2CO4- nya ini terionisasi yang kedua menjadi H+ tambah C2O4 2-, di mana Ka-nya itu adalah 5,248 kali 10 min 5. Ini saya dapat referensinya dari Wikipedia. Nah, otomatis ini sebenarnya Ka keduanya gitu, ionisasi kedua. Jadi kita pakai aja yang ini ya, yang dia kasih seperti yang kita bahas tadi ya. Pakai yang disediakan saja. Jadi jangan pakai yang aneh-aneh. Ini adalah Ka kedua. Nah, kalau seperti ini pola ionisasinya agak make sense ketika kita akan membuat hidrolisis dari Na2C2O4 ya. Nah, hidrolisisnya seperti apa? Kita buat dulu reaksinya. Saya ambil tinta hijau lah biar agak lebih bervariasi ya. Bukan pelangi ya. Oke. Jadi di sini kita lihat kembali Na2C2O4 itu ion dulu pertama ya, terion dulu menjadi 2Na+ tambah C2O4 2-. Na+ tidak mungkin terhidrolisis karena dia konjugat yang lemah ya dari basa kuat. Kalau C2O4- bisa terhidrolisis. Jadi di sini C2O4 2- itu terhidrolisis ya. Berarti ini aqua ditambah H2O ya. Dia akan terhidrolisis liquid menjadi apa nih? HC2O4- di sini aqua ditambah OH- ya. Berarti kan hidrolisis garam basa. Nah, ini kan sangat cocok dengan pH tadi yang sama dengan 10. Nah, ini kita bisa pakai Ka kedua. Jadi agak cocok gitu ya. HC2O4 2-, C2O4 2-, kita pakai Ka kedua untuk hidrolisis ini gitu. Tapi kan kalau nulisnya Ka H2C2O4 kan banyak perspektif gitu. Jadi seolah-olah hidrolisisnya sampai beberapa kali sehingga mencapai H2C2O4 gitu. Ya, mungkin kalau yang sudah biasa jawab soal udah langsung tahu gitu ya. Oke, kita langsung buat aja. Ini kan KH ya. Kalau reaksi hidrolisis itu kan berarti konstantanya KH. Saya pakai tinta biru lagi ya, biar ini. Biar apa sih? Kuning aja lah, biar rame. Oh, kuning nanti nggak nampak ya. Ya, berarti di sini KH itu sama dengan konsentrasi dari HC2O4- kita kali dengan OH- ya. Nah, terus kita bagi dengan C2O4 2-, kan begitu ya. Yang ditanya apa sih sebenarnya? Yang ditanya adalah ion oksalatnya ini berapa mol gitu ya. Saya tadi lupa tulis. Ion oksalatnya berapa mol? Ini maksudnya yang di bawah gitu. Untuk si HC2O4 2-,
C2O4-nya nggak usah dipikirin karena ini kan pasti nilainya sama, jadi kita kuadratkan saja. Maaf. Ini bisa kita kuadratkan jadinya OH- pangkat 2 ya. Di sini berarti C2O42 min gitu. Oke, berarti kita mau cari apa sih sebenarnya? Kita mau cari si ini ya, si C2O42 minnya ya. Atau kita ini dulu deng, kita turunin dulu lah rumusnya ya menjadi rumus hidrolisis seperti biasa ya. Berarti ini berapa nih kalau kita balik? Kalau kita balik jadinya OH- pangkat 2 sama dengan, berarti di sini KH kita kali dengan C2O42 min ya. Sebenarnya bisa langsung dimasukin aja rumusnya ya. Angka-angkanya tinggal dimasukin, tinggal cari C2O42 min. Saya coba buat rumus hidrolisis pada umumnya saja dulu ya. Nah, kita menghilangkan kuadratnya dengan mengakarkan ya. Berarti ini kan udah jadi kayak rumus hidrolisis ya. KH C2O42 min. Oke. Nah, KH di sini apa? KH di sini berarti KW kita bagi dengan KA gitu ya. Oke, kita tinggal masukin aja. Untuk pH yang 10 ya. pH 10 berarti apa kesimpulannya? pOH-nya ya, berarti pOH-nya sama dengan 4 atau OH-nya itu sama dengan 10 pangkat min 4 ya. Ya, tinggal kita masukin aja ini. Berarti 10 pangkat min 4 sama dengan KW berapa? 1 kali 10 min 14. Untuk KA-nya pakai yang disediakan di soal, yaitu 5,4 kali 10 pangkat min 5. 5,4 kali 10 pangkat min 5, dan di sini yang kita cari adalah C2O42 minnya. Nah, ini kita akarkan ya. Akarkan. Dan di sini tinggal kita olah saja ya. Untuk menghilangkan akarnya kita kuadratkan di sebelah kanan ya. Berarti di sini jadinya 10 min 8 nanti kita kuadratin. Ini saya naikin terus boleh ya. 5,4-nya 5,4 kali 10 min 5, terus kita bagi dengan 1 kali 10 min 14 sama dengan C2O42 min ya. Ya, setelah kita cari dapatnya di sini berapa nih? Kita balik aja. Berarti ini setelah saya cari ya, dapatnya itu adalah 54 ya. 54 sama dengan konsentrasi dari C2O42 min. Nanti kalian coba saja ya pakai kalkulator. Tapi nggak boleh pakai kalkulator ya untuk KSM. Ya udah, nanti dikondisikan saja. Ini udah saya cari biar cepet ya. Ini jadi 54. Bisa dicoba cari aja nanti. Oke, tapi ini masih molaritas. Si soal mintanya dalam mol ya. Jadi kita tinggal ubah aja jadi mol. Di sini kalau kita lihat volumenya 50 mili ya. Ini mili air. Ini asumsi saja kalau natrium oksalatnya dalam jumlah yang cukup untuk tidak mengubah volume, asumsi aja begitu ya. Walaupun di sini volumenya volume air gitu. Ya, kita tinggal cari mol ya. Berarti kita ganti tinta dulu lah. Ya, berarti di sini tunggu. Berarti di sini mol C2O42 minnya adalah molaritas kita kali volume ya. Molaritasnya 54. Di sini kan mol per liter ya. Kita kali dengan volumenya juga dalam liter, berarti 0,05 liter. Jadinya adalah setelah saya cari ini dapatnya 2,7 mol ya. Coba saya cek dulu ya pakai kalkulator, takutnya saya sesat ini. Ya, betul ya. Jadinya 2,7 mol. Ini koma ya, jangan salah. Ya, jadi nanti tinggal tulis saja jawabannya di sini 2,7 mol. Tidak ada dibuat dalam bilangan bulat, jadi isi saja sesuai ini ya. Oke, saya rasa tidak ada masalah teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi ke nomor 4 ya. Berikut ini adalah diagram sel bahan bakar hidrogen oksigen yang dulu pernah digunakan sebagai sumber energi pesawat luar angkasa. Ini ada reaksi. Ini ada diagram selnya. Ini lumayan mudah ya teman-teman ya. Kalian tinggal lihat arah elektronnya saja. Kalau elektronnya keluar, ini kan artinya oksidasi gitu ya, atau anoda, tempat terjadinya pelepasan elektron gitu kan. Elektron nggak mengalir dalam sel ya, dalam ini, tapi dalam rangkaian luar gitu. Nah, jadi elektron di sini itu karena dia keluar, maka ini oksidasi ya di sini. Ini adalah oksidasi, sedangkan di sebelah kiri itu elektron masuk, berarti di sini terjadi reduksi ya. Ya otomatis kalau oksidasi maka ini adalah anoda gitu ya. Anoda.
Dan ini karena sel volta, berarti anodanya negatif. Untuk katodanya sendiri itu positif ya. Ini katodanya. Jadi katoda ini adalah positif. Ya udah, berarti jawabannya pasti E ya. D maksud saya. Tunggu, tadi nggak ada. Oh ya, ini uraian singkat ya. Berarti jawabannya D ya. Elektron dilepas oleh gas hidrogen pada anoda ya. Kalau mau ditulis reaksinya seperti ini ya. Jadi redoxnya itu bukan Ni dan NiNiO-nya. Ini hanya current collector ya. Koleksi arus. Jadi H2-nya itu yang mengalami oksidasi gitu. Kira-kira reaksinya seperti ini kalau saya tulis ya. Di sini saya di mana ya, di sini ya. Di sini aja deh biar ini ya. Anoda itu negatif, jadi hidrogennya itu yang mengalami oksidasi ya. Ini menjadi 2H+ tambah 2 elektron. Namun di katodanya sendiri itu si O2-nya itu mengalami reduksi ya. Jadi O2 ditambah 4 elektron tambah 4H+ ya menjadi 2H2O. Nah, gitu. Jadi seperti itu kira-kira proses reaksi dalam sel ini. Elektron dilepas oleh gas hidrogen pada anoda Ni mengalir menuju katoda. Dari sini aja sebenarnya udah cukup menggambarkan situasi di sini gitu ya. Kan Ni mengalir menuju katoda NiNiO gitu ya. Coba kita lihat yang lain ya, kesalahannya apa? Elektron yang dihasilkan dari reaksi reduksi gas hidrogen mengalir ke katoda. Jadi salahnya itu di sini ya, bukan reduksi, seharusnya di sini oksidasi. Pada katoda NiO oksigen melepaskan, nih salah ya, bukan melepas ya, tapi menerima elektron. Elektron dari hasil reaksi oksidasi di katoda. Jadi ini udah salah, oksidasi kenapa bisa di katoda. Ya oke, sip. Gimana? Bisa semua ya? Ya kita lanjut lagi soal nomor 4 ya. Nomor 4. Berikut adalah gambaran molekul A2X, A2Y, A2Z dalam bentuk larutan yang konsentrasi yang sama gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, dari ilustrasi gambar itu A2Y ini sangat sempurna mengalami ionisasi. Jadi semuanya ini bisa terionisasi karena kita lihat di sini kan A2Z juga bisa terionisasi, terurai, A2X juga bisa terionisasi. Tapi yang jadi masalah, proses ionisasinya itu tidak semuanya sempurna. Ini kan kalau kita gabung artinya ada 5 molekul ya. Semuanya memiliki 5 molekul. Kalau A2Y itu terion sempurna. Saya tulis dulu lah reaksinya ya. Berarti di sini untuk A2Y itu terurai menjadi A+ 2 kali tambah Y2- kan gitu ya. Tapi kalau misalkan A2X itu saya buat aja dalam kesetimbangan karena tidak terionisasi sempurna ya, X2-. Begitu juga untuk A2Z ini tidak terionisasi sempurna, jadinya 2A+ tambah Z2-. Oke, kalau kita lihat di sini untuk A2Y itu kurang terionisasi sempurna. Nah, gitu ya. Maksudnya si A2Y itu lebih mudah terion dibandingkan A2Z. A2Z lebih mudah terion dibandingkan A2X ya. Kita lihat yang A, derajat disosiasi. Ini kan kemampuan untuk dia, kemampuan atau banyaknya ya. Derajat disosiasi itu kayaknya banyaknya yang terurai ya, atau boleh juga dianggap sebagai kemampuan terionisasi atau terurai. Larutan A2Y lebih tinggi dibandingkan A2Z. Ini benar ya, A2Y kan kita lihat di sini terurai sempurna, tapi kalau A2Z itu tidak ya, A2Z. Maka jawabannya pasti A, cuman kita buktikan aja semua untuk sama-sama kita belajar ya. Jumlah ion pada larutan A2X lebih banyak dibandingkan pada A2Z. Ini salah. Seharusnya A2Z itu lebih sedikit. Kan ini hanya 1 molekul yang terurai. Sedangkan A2Z itu molekul yang terurai kalau kita lihat ada 3 ya. 3 molekul terurai. Berarti ini terbalik ya. Saya tulis saja terbalik gitu. Oke. Kelarutan senyawa A2X dalam air lebih tinggi dibandingkan A2Z. A2X kalau kita lihat di sini tidak terurai sempurna ya. Di sini dia juga tidak mengatakan apakah molekulnya polar atau tidak gitu. Jadi asumsinya di sini untuk kelarutan itu dilihat dari kemampuan terurai saja sepertinya ya. Tapi kalau bisa terurai seperti ini kan seharusnya dia polar ya, seperti itu.
Ya, kira-kira seperti itu ya. Saya takut juga mengatakan kalimat tadi. Intinya di sini kelarutan A2X itu kan lebih sedikit yang terurai. A2Z ini lebih banyak dibandingkan A2X. Jadi terbalik juga nih ya. Terbalik gitu. Oke, untuk yang nomor D, larutan A2X dapat menghasilkan listrik yang lebih baik. Jadi daya hantar listrik itu kan dari jumlah ion gitu ya. Kalau A2X ini ionnya lebih sedikit dari A2Z. A2Y maksud saya, sesuai statement. Maka ini juga terbalik, teman-teman ya. Maka jawabannya adalah A jawabannya. Oke, sip. Oke, baik. Kita lanjut lagi soal nomor 6 ya. Dalam Islam, penggunaan alkohol etanol diperbolehkan untuk pengobatan luar tubuh dengan konsentrasi tertentu. Untuk menurunkan konsentrasinya diperlukan pengenceran, namun karena titik didihnya rendah dari air, maka perlu dipertimbangkan kehilangan massa dengan cara menghitung entalpi pelarutan. Setelah etanol dilarutkan, terjadi penurunan suhu sekian-sekian. Delta T-nya diketahui ya. Kita tulis dulu informasinya di sini biru ya. Oke, jadi informasinya apa di sini? Delta T ya. Delta T adalah 30 dikurang 25 jadinya 5 derajat Celcius. Jika, nah ini ngaco ini ya, 575 mililiter gram, saya tidak tahu ini maksudnya apa. Sepertinya 5 ml ya dalam satuan volume, karena di sini ada rho dari etanol 96% gitu ya. Jadi ini gramnya tidak ada seharusnya. Koreksi jika saya salah. Oke. Ya, etanol dengan konsentrasi 90% satuan volume dilarutkan ke dalam kalorimeter berisi air, dan massa air di dalam kalorimeter adalah 100 gram. Jadi massa airnya sudah ada ya di sini. Massa air itu adalah 100.000 ya, 100.000 gram. Maka delta H pelarutan dalam kilojoule. Nah, di sini saya agak bingung, dia nanyanya delta H tapi satuannya dalam kilojoule. Tapi mungkin agak make sense. Ketika saya coba lihat satuan persen volume ini saya agak bingung di sini. Maksud saya begini, teman-teman ya. Ini kan massa jenis 96% dari etanol. Maksudnya ini bukan massa jenis etanol, tapi massa jenis etanol yang 96%. Jadi nggak peduli di dalamnya apa etanolnya berapa biji gitu. Jadi maksud saya ini bukan raw etanol murninya, tapi raw dari sebotol etanol yang mana dalam botol itu etanolnya 96%. Nah, terus kalau misalkan kita sudah mencari massa dari 575 mili dengan rho ini, kita kan nggak bisa mencari massa etanolnya, karena di sini kan persennya persen volume. Saya bingung apakah ini persen volume atau persen massa seharusnya gitu ya. Tapi biasanya persen massa. Tapi nggak tahu lah, nanti coba kalian koreksi. Ya, kalaupun ini memang tidak kita pakai, jawaban langsung dapat, karena kan ini dalam satuan kJ yang dia minta, bukan kJ per mol. Jadi kan kita tidak butuh massa sebenarnya dari etanol. Ya, nanti mungkin kalau kalian ada versi jawaban lain, kalian bisa sampaikan di kolom komentar ya, teman-teman ya. Oke, di sini kalau kita lihat rho-nya udah ada ya. Rho-nya udah ada, yaitu 0,8 gram per mili. Angka desimal dipisah koma. Di sini nggak ada pakai ayat-ayat gitu ya. Oh, tidak ada integrasinya ya. Kalau kita lihat di sini sepertinya tidak ada integrasinya. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi sini kita perlu mengubah dulu volume dari etanol 96%-nya menjadi massa. Ya, kenapa? Karena di sini kan untuk massa cairannya jadi bertambah gitu. Jadi artinya untuk mencari kalor, di mana rumusnya itu kan Q sama dengan MC delta T ya. MC delta T. M ini kan massa yang ada di dalam kalorimeter itu sendiri gitu. Ya, biasanya kalau pakai pelarut air, ya biasanya kita pakai pelarut air untuk reaksi pembakaran. Biasanya kan pembakaran ya. Pembakaran untuk menaikkan suhu air. Tapi kan di sini yang kita masukkan sampelnya itu juga dalam cairan dan bergabung dengan air. Jadi asumsi di sini adalah volume total campuran itu kita anggap mendekati air atau rho-nya sama dengan 1 gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kebetulan untuk etanolnya bisa langsung kita konversi menjadi massa. Nah, jadi kita tidak perlu mengasumsikan yang rho campuran itu sama dengan 1. Kita bisa cari dulu massa dari si etanolnya. Etanol 96% ya.
Ya, dimana kita tinggal kali aja 575 kita kali dengan 0,8 ya. Nah, ini setelah saya cari itu dapatnya adalah 460 gram. 460 gram. Berarti Q di sini nanti masanya massa campuran ya. 1000 kita tambah 460 ya. Untuk C-nya kita pakai C air, dan di sini mungkin yang kita anggap kalor jenisnya itu menjadi mendekati C air gitu dari campuran ini. Nah, ini yaitu 4,2 ya. Terus untuk suhunya tadi berapa? 5 ya. 5. Nah, setelah saya cari biar cepet saja ya. Dapatnya itu adalah 3660 Joule ya. Tadi kan satuan C airnya dalam Joule. Karena diminta dalam kilojoule, kita tinggal bagi 1000 jadinya 30,66 kilojoule. Dan di sini katanya angka desimal dipisahkan koma, teman-teman. Ya udah, kita tinggal pisahkan dengan koma. Jadinya 30,66 ya jawabannya. Oke. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Tanda-tanda kekuasaan Allah akan semakin terlihat bagi orang-orang yang berakal sesuai Al-Quran surat Ali Imran ayat 190. Ini ayatnya ya. Salah satu bukti kekuasaan Allah terdapat pada grafit dan intan. Allah menciptakan grafit dan intan tersusun dari unsur yang sama, ya dari atom karbon ya. Tetapi memiliki bentuk dan sifat yang sangat berbeda. Entalpi pembakaran grafit ini untuk energinya sekian ya, min 394. Kita tulis dulu lah reaksinya. Di sini berarti untuk pembakaran grafit ya. Ini untuk C yang grafit. Nah, ini kita bakar tambah O2 itu menghasilkan CO2 ya, pasti produknya. Dan itu katanya entalpi pembakarannya itu adalah min 394 ya. Katanya di situ min 934. Dan untuk yang intan berarti dari karbon juga. Ini untuk yang intan, saya hapus dulu, ini salah ketik ya. Untuk yang intan itu ketika dibakar juga sama CO2, dan ini delta Hc-nya itu adalah min 396 ya, sesuai informasi yang diberikan pada soal. Nah, di sini katanya entalpi pembentukan intan dari X mol grafit. Nah, adalah berapa joule ya dalam joule, tapi di sini energinya kan dalam kilojoule ya. Diketahui X itu adalah jumlah bacaan alif lam syamsiah pada ayat di sini gitu. Nah, kita ingat kembali biasanya kalau syamsiah itu kan matahari ya. Matahari itu artinya sulit kita lihat, artinya boleh kita kaitkan lam syamsiah itu yang nggak terbaca gitu. Jadi misalkan kayak gini contohnya. Untuk yang inna fi khalqissa, ini kan lamnya nggak terbaca gitu. Bukan lam yang mati dan terbaca. Untuk yang terbaca seperti wal ardi. Nah, wal ard untuk lam yang terbaca mati ini itu kan alif lam qamariyah ya, qamariyah bulan yang bisa kita lihat gitu, kira-kira gitulah ya gambarannya untuk mudah untuk mengingatnya. Oke, di sini kita perlu ingat kembali untuk beberapa huruf yang masuk dalam syamsiah ya. Saya udah coba catat huruf-hurufnya. Huruf untuk yang syamsiah itu ada to ya, ada to, ada ta, terus ada sod. Saya tulis dulu lah ya biar nanti ini ro, terus ada ta ya, ada dha, terus ada dha. Ini dha ya, ada titiknya di sini dha. Terus ada nun ya, nun, ada da, dal, ada za, sin. Oh, sorry, saya agak kaku nulisnya ini. Nah, gitu ya. Oh, sorry ini. Ya, ini sudah mulai error sepertinya. Ya, ini sudah mulai error. Ya, kita tunggu dulu. Oke, ya, tadi error ternyata. Nah, ini juga sudah mulai error, tidak bisa dipakai. Oke, udah bisa lagi. Ada apa? Sin ya tadi ya, salah saya ketik ini. Sin, terus ada lo, ada shin, terakhir ada lam ya. Oke. Ya, kita lihat di sini untuk yang syamsiah sendiri ini satu ya. Ini yang syamsiahnya satu. Habis itu fil laili ya. Ini kalau saya lihat di
beberapa tipe maksudnya penerbit Al-Qur'an ya, saya lihatnya agak berbeda gitu. Ada yang nulis untuk ayat Ali Imran ayat 100, surat Ali Imran ayat 190 ini ada yang nulis fil laili, ini ada lamnya di depan lagi gitu, kayak begini. Nah, jadi mungkin saya nggak tahu ya kok bisa ada perbedaan seperti ini ya. Di sini kan tidak ada lam lagi di depannya gitu ya, langsung lam ini yang dibuat dalam bentuk tasydid ya. Ya ini juga masuk syamsiyah ya. Satu lagi ini wan nahar. Nah, jadi ada dua ya. Ada tiga, sorry, ada tiga untuk yang syamsiyah. Dan ini bentuk yang qamariyah wal ardi ya. Habis itu yang mana lagi? Lil albab ini juga masuk ya sepertinya. Oke, baiklah, kalau begitu ada tiga. Apa sih sebenarnya kaitannya dengan soal kita? Jadi di sini gini pertanyaannya, entalpi pembentukan intan dari X small grafit. Jadi intannya itu mau dibuat dari grafit ya. Ya otomatis kita harus balik dulu reaksi ini karena permintaannya adalah intan dibuat dari grafit. Berarti bagian intan ini harus kita balik ya. Nah, sehingga nanti ketika sudah kita balik itu bakal dapat nanti di sini apa namanya? Grafitnya ya, C yang grafit. Nah, gini ya, itu menjadi intan gitu ya, intan. Nah, gitu. Otomatis kan ini kalau kita balik jadi plus ya. Jadi plus, maka nanti delta H-nya kan akan menjadi plus 2 gitu ya. Kan plus 396 dikurang 394 jadinya plus 2. Tapi karena dia minta dalam apa namanya? Dalam X small grafit, X-nya itu kan tadi 3 ya, 3 buah alif lam syamsiyah. Berarti semuanya itu kita kali 3 ya. Ini berarti dikali 3 jadinya 3C grafit ya. 3C grafit menjadi 3C untuk intan ya. Otomatis di sini delta H-nya menjadi 6 ya. Tapi di sini kan satuannya itu adalah kilojoule ya. Satuannya adalah kilojoule. Dan si soal mintanya dalam joule, berarti kali 1000 jadinya 6000 joule ya. Maka jawabannya 6000. Oke, saya rasa tidak ada masalah untuk ini. Kita lanjut ke nomor 8. Ini gambarnya udah saya ganti ya, tidak saya pakai gambar pada soal naskah aslinya, karena pada naskah aslinya itu senyawa kimianya ini agak sedikit buram gitu ya. Jadi nggak terlihat jelas gitu. Oke, di sini katanya Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan, salah satunya dengan cara mengkonsumsi vitamin D yang berfungsi memperkuat tulang dan meningkatkan imunitas tubuh. Pembentukan vitamin D dengan bantuan sinar matahari berlangsung sebagai berikut, teman-teman ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, ini kulit ya, di dalam kulit ada 7-dehidrokolesterol dengan bantuan sinar UV itu menjadi previtamin D. Ini mengalami transformasi, sepertinya ini perubahan struktur dan seperti ini perubahan struktur ya kalau kita lihat di sini. Penataan ulang ikatan rangkap. Yang pertama ikatan rangkapnya di sini ya, kalau kita lihat dari yang ini pindah ke atas, ini pindah kemari gitu. Jadi ini ada sedikit penataan ulang lagi dan ini juga masih melibatkan cahaya ya saat proses penataan ulang ini. Yang mana proses penataan ulang ini membentuk vitamin D yang pro itu artinya siap untuk kita konversi lebih lanjut menjadi prekursor atau bahan yang akan menjadi vitamin D atau kita kenal dengan kalsitriol. Nah, di sini vitamin D dibantu oleh suplemen dan diet ya. Ini menjadi diet ini makanan ya, menjadi kalsifediol juga di dalam hati dan di dalam ginjal sendiri atau kidney itu membentuk kalsitriol yang mana ini merupakan vitamin D ya yang selama ini kita gunakan gitu. Dan proses perubahan dari vitamin D3 menuju kalsifediol ini adalah penyisipan OH ya. Kalau kita lihat sini ada penyisipan OH. Dan saat perubahan kalsifediol menjadi kalsitriol itu kalau kita lihat di sini yang berubah hanya pada posisi OH-nya di sudut sini ya. Ada penyisipan OH lagi lebih lanjut gitu. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. Pernyataan yang benar adalah nomor 1. Di bawah kulit manusia terdapat bahan baku untuk pembentukan vitamin D yang disebut 7-dehidrokolesterol. Betul ya? Karena kan di sini 7-dehidrokolesterol adalah prekursor atau bahan baku untuk pembentukan vitamin D. Ini benar. Terus yang nomor 2. Dengan bantuan suplemen, previtamin D3 akan diproses oleh tubuh menjadi vitamin D3 kolekalferol ya. Kolekalferol atau kalsiferol.
Tapi di sini, oh mohon maaf, kolekalsiferol ini yang bagian ini, yang pro-nya. Di sini katanya dengan bantuan suplemen, ini bagian yang salahnya karena belum ada suplemen di situ, masih pakai bantuan cahaya. Ya, ini kan hanya penataan ulang ikatan rangkap gitu. Biasanya efektif dengan melibatkan sinar UV ya atau cahaya. Jadi di sini belum menggunakan suplemen, masih menggunakan spektrum ya, menggunakan sumber cahaya gitu. Masih menggunakan UV. Nah, gitu. Oke, jadi nomor 2 salah. Otomatis kalau 2 salah, maka ABD salah kan ya? Berarti kan jawabannya udah pasti C ya kan, karena 2 salah kan ya. Ya kita buktikan aja semua ya, karena yang penting kita tahu dulu cerita soalnya tentang apa. Nomor 3. Dalam tubuh previtamin D3 terproses menjadi provitamin D. Provitamin D ini adalah bahan yang sudah aktif untuk proses ke tahap selanjutnya gitu. Artinya dalam bentuk pre ini belum aktif. Jadi belum bisa kita ubah menjadi vitamin D. Dibawa lagi ke hati membentuk kalsifediol. Nah, ini berarti benar ya. Artinya di sini previtamin D menjadi provitamin D3. Ya, ini juga benar. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, ini butuh sedikit wawasan ya. Makanya sengaja ditaruh di nomor 4 saya rasa, karena kan 1-3 sudah mewakili di sini gitu. Oke, untuk yang nomor 4, kalsifediol itu diubah oleh enzim sehingga akhirnya jadi bentuk vitamin D yang dikenal dengan kalsitriol ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalsifediol itu dengan bantuan enzim katanya diubah oleh ginjal itu menjadi kalsitriol. Ini merupakan vitamin D ya, vitamin D. Nah, ini kan pasti benar ya kalau 1-3 dan kalau 1-3 benar, 2 salah, berarti kan 4 ini juga pasti benar. Nah, cuman enzimnya apa? Kalau kita lihat di sini kan ada penyisipan 1-OH, berarti kan kemungkinan besar itu enzimnya adalah hidroksilase pastinya. Nah, saya coba riset kecil ya. Sorry, sebentar ya, coba kita lihat dulu nih kok obatnya. Nah, di sini aja deh. Nah, ini. Jadi konversi di dalam ginjal itu untuk menjadi, ini kan masih kalsitriol ya. Kalsitriol. Ini ada 2 tipe kalsitriol ya. Ini ada yang 24. Coba saya buka dulu ya. Bisa nggak kita open image-nya menjadi besar ya? Nah, ini ya. Ini kalsitriolnya itu OH-nya 2 kali juga, tapi di sini posisi 2425. 2425 kalau kita lihat ini juga sama ya, 1,25 yang diminta ya. 1,25 sesuai dengan yang ada di gambar ini. Ya, 1,25 ya di sini. Ya, berarti kita menggunakan enzimnya itu 1-alfa hidroksilase. Ya, seperti itu. Jadi ini enzimnya, teman-teman ya. Saya tulis dulu. Jadi enzimnya itu yang dipakai adalah 1-alfa ya. Alfa hidroksilase. Nah, untuk konversi yang ini gitu. Konversi ini ya. Oke, baik. Jawaban nomor 8 berarti sudah fix ya. Jawabannya pasti C. Ya, kita lanjut terus ke nomor ini, nomor 9 ya. Kalium permanganat merupakan agen pengoksidasi yang banyak digunakan dalam sintesis senyawa organik. KMnO4 juga dapat mengoksidasi asam oksalat menjadi CO2 di mana sekian ya. Oke, kita nggak perlu setarakan semua karena yang dia minta adalah massa ekuivalen dari 1 mol KMnO4. Jadi untuk mencari massa ekuivalen itu cukup kita gunakan persamaan ini. Jadi Mr itu kita bagi dengan PbO, di mana PbO itu adalah perubahan bilangan oksidasi. Di sini kan objeknya itu Mn. Kalian tinggal cari aja perubahan bilox Mn-nya gitu. Ini min 1, min 8 biloxnya ya. Berarti supaya min 1 Mn-nya harus plus 7. Nah, di sini Mn itu plus 2, maka kalau kita lihat jaraknya dari plus 7 menjadi plus 2 itu adalah 5 elektron ya. Kita tinggal masukin aja ke persamaan ini. Mr-nya adalah Mr KMnO4 ya, sesuai permintaan soalnya. Ini kalian cari aja Mr-nya berapa. Setelah saya cari Mr-nya itu 158 ya. 158 tinggal kita masukin 158 dibagi dengan 5 dan 5-nya kenapa begini ya? Kita bagi dengan 5 itu jadinya adalah 31,6 gram ya. Ini kan dalam massa ekuivalen ya, gram. Jawabannya juga dalam gram dia mau. Angka desimal dipisahkan dengan koma. Oke, udah selesai ya. Jawabannya udah selesai nih.
Kita lanjut terus ke nomor 10. Ini nomor 10 ya. Oke. Untuk nomor 10 saya agak sedikit gimana ya? Kita bahas sama-sama lah ya. Kalian lihat kekurangannya apa gitu. Asam salisilat merupakan asam lemah turunan benzena yang bermanfaat untuk mengobati gangguan kulit bla 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 bla. Seorang peneliti hendak menentukan kadar asam salisilat dalam suatu bedak tabur katanya dengan menimbang tepat 250 mg sampel. Ingat, ini adalah sampel bedak tabur. Nah, coba kalian lihat kalimat selanjutnya. Dan melarutkannya dengan pelarut tertentu, tapi nggak dia bilang volume berapa. Benar ya? Tapi kalimat selanjutnya gini, selanjutnya 25 ml larutan sampel dititrasi. Nah, berarti kan ada dua makna sebenarnya. Apakah dia dilarutkan dalam pelarut sampai volume tertentu, terus diambil 25 ml, atau kita asumsikan dia dilarutkan dalam pelarut tertentu sampai 25 mili. Karena kalau kita anggap dia dengan jumlah pelarut tertentu dan volume tertentu itu nggak tahu mau cari gimana gitu. Jadi kalau kita asumsikan 25 mili ini adalah pelarut yang digunakan untuk melarutkan 250 mg sampel, itu masih logis gitu ya. Karena kan juga 25 mili ini kan kalau satuan konversi kita anggap Rho 1 berarti kan 25 gram. Cocok sih untuk melarutkan satuan miligram gitu ya. Oke, baik, kita lanjut ya. Larutan sampel dititrasi menggunakan NaOH 1 normal. Nah, jadi konversinya gini aja, normal sama dengan molaritas kali valensi OH- ya kalau di sini. Jadi kayak mencari H+ gitu. Jadi sebenarnya H+ itu adalah normalitas. Tapi beda untuk mencari normalitas pada senyawa yang berubah biloks gitu. Jadi agak beda aja cara menghitungnya. Berarti di sini kan 1 sama dengan molaritas kali valensi OH-nya 1, sehingga molaritasnya juga sama dengan 1 molar juga kebetulan ya. Dibutuhkan 3,5 mili NaOH hingga mencapai titik akhir titrasi dengan reaksi berikut. Ini satu ekivalen saja ya reaksinya. Karena di sini hanya melibatkan perubahan Na-nya 1 dari CH3COOH saja, OH-nya nggak ngaruh. Jika diketahui 1 mili NaOH setara dengan 13,81 mg salisilat, maka kadar salisilat dalam bedak tabur. Nah, berarti kita mau cari berapa kadar salisilatnya itu dalam 250 mg bedak tabur ya. Ya kita tinggal konversi saja. Di sini kan untuk 1 mili NaOH itu katanya setara dengan 13,812 mg salisilat ya kan. Nah, ini salisilat. Ya udah kita tinggal konversi aja. Artinya pada saat 3,5 mili NaOH ya kita tinggal kali kan. Berarti 13,812 kita kali 3,5 gitu. Nah, setelah saya kali itu dapatnya adalah 48,342. Saya tulis dulu ya. 48,342 mg salisilat. Ya udah. Nah, di sini sebenarnya yang tadi saya bingung ya. Artinya ini kan massa salisilat dalam 25 mili. Andaikan di sini volumenya ini kan aliquot kita asumsi. Misalkan ini volume awalnya itu 500 mili. Kita harus konversi dulu dari sini kemari gitu. Nah, jadi karena di sini nggak ada informasi berapa volume sebenarnya, kita anggap aja 25 mili ini merupakan volume pelarutan bedak tabur dalam pelarut tertentu lah gitu ya. Oke, berarti persen si asam salisilat ya. Ini asamnya lupa saya tulis. Langsung aja berarti 48,342 itu kita bagi dengan 250 kali 100% ya. Setelah kita cari dapatnya adalah 19,3368%. Karena diminta dua angka dibulatkan tanpa angka desimal, berarti jadinya di sini 19% ya. Oke, selesai. Nomor 10 udah selesai, kita lanjut ke nomor 11. Nah, ini seru nih. Ya, kita lihat nomor 11 katanya gini, dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum Allah telah memperingatkan. Ini adalah saya cari referensi, Ar-Rumnya ayat 41 ya. Ayat 41. Allah telah memperingatkan bahwa manusia akan merasakan akibat dari kerusakan yang telah diperbuatnya di muka bumi ya. Ingat ya, manusia itu merasakan akibat ulah manusia itu sendiri ya. Itu kuncinya. Nanti bisa kalian cari aja artinya seperti apa ya. Tapi sebenarnya udah dikatakan di sini manusia akan merasakan akibat dari kerusakan yang telah diperbuat. Salah satu dampak nyata emisi gas CO2 dan SO2 adalah pencemaran udara, pemanasan global, dan hujan asam ya. Ini udah ada beberapa jenis dampaknya gitu ya.
Berikut adalah pernyataan mengenai gas CO2 dan SO2. Deposisi asam gas SO2 lebih tinggi dibandingkan dengan gas CO2 gitu ya. Nah, apa itu deposisi asam ya? Deposisi asam itu lebih kepada konversi dari beberapa gas asam ini menjadi partikel tertentu, yang mana partikel itu yang akan jatuh ke bumi gitu. Ilustrasinya seperti itu. Nah, jadi pastinya kan semua gas-gas asam ini atau gas polusi ini kan akan berada di permukaan gitu ya. Akan berada di awan yang nantinya akan jatuh dalam artian deposisi asam gitu. Nah, jadi deposisi itu ada dua tipe ya. Jadi deposisi itu ada dua tipe. Ada deposisi asam ada dua tipe. Yang pertama tipe basah ya. Terus yang kedua ada tipe kering gitu, tipe kering ya. Nah, untuk yang basah itu biasanya dia akan jatuh bersama air hujan gitu. Jadi mungkin akan mengalami reaksi dan jatuh bersama dengan air hujan ya. Berarti ini deposisinya dalam air hujan, atau bisa kita katakan hujan asam gitu ya. Cocoknya seperti itu. Oh, sorry. Ini suka gerak-gerak sendiri dia ya. Dalam hujan asam gitu ya. Nah, kalau misalkan yang kering itu dalam bentuk aerosol ya. Dalam bentuk aerosol. Jadi nggak dalam berbentuk air, atau mungkin dalam bentuk partikel mikro gitu ya. Partikel mikro. Mungkin bisa saja dia masih dalam bentuk gasnya gitu, tapi dalam bentuk aerosol ya. Tidak terlalu dalam air, atau dalam bentuk air tapi bentuknya aerosol gitu. Nah, kalau kita lihat deposisi gas SO2 lebih tinggi dibandingkan CO2 itu benar, karena SO2 itu kan memang mudah bereaksi dengan air ya. Jadi kalau kita lihat SO2 itu kan mudah bereaksi dengan air, bahkan dalam bentuk teroksidasinya pun dapat membentuk asam kuat gitu ya. H2O menjadi H2SO4. Tapi kan kalau CO2 bukan berarti tidak bisa bereaksi dengan air, bisa, cuman punya nilai kesetimbangan ya, artinya tidak benar-benar terbentuk H2CO3 dengan sempurna gitu teman-teman ya. Berarti otomatis SO2 itu akan mengalami deposisi asam lebih besar dibandingkan CO2 gitu. Dan biasanya kan untuk hujan asam itu karena faktor SO2 dan NO2 gitu. Kalau CO2 ini mungkin bisa juga membentuk hujan asam, cuman efeknya terlalu sedikit gitu ya. Tidak lebih besar pengaruhnya dibandingkan SO2 dan NO2 ya. Oke, jadi nomor 1 ini benar. Nomor 1 benar ya. Kita lihat nomor 2. Dampak dari emisi gas CO2 dan SO2 dalam ayat ditunjukkan dengan kalimat fasada. Fasadu ya. Fasadu ini saya udah coba cari referensinya, itu artinya kerusakan. Jadi benar ya. Ini artinya kerusakan. Ya, karena arti dari ayat ini sendiri itu adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar gitu ya. Nah, jadi ini benar, nomor 2 juga benar. Sebenarnya kalau 1, 2 benar, jawabannya kayaknya sudah mulai nampak ya, A dan C gitu ya. Kita lihat yang nomor 3. Atom karbon pada senyawa CO2 memiliki hibridisasi sp. Ini sangat gampang sekali menentukan hibridisasi ya. Caranya gini aja, kita cukup menggambarkan CO2 itu seperti apa bentuknya. CO2 itu kan bentuknya kayak begini ya. Nah, kalau kita buat orbital hibridanya, itu kan dia cuman ada 2 cuping ya. Jadi di sini 1, orbital hibridanya di sini ada 1. Nah, jadi kalau 2 cuping begini bentuknya sp saja kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada 1 ikatan lagi misalkan di sini, itu jadinya sp2 gitu. Nah, ini benar ya, berarti sp. Maka berarti 1, 2, 3 benar. Ya, jawabannya mungkin A ya. Oke, kita cek nomor 4. Potongan ayat di bawah ini selaras dengan ayat pada wacana. Nah, jadi saya coba cari referensi. Sebenarnya potongan ayat keempat ini ceritanya apa gitu ya. Ya, jadi gini. Qalu ataj'alu fiha. Kalau saya cari, ini adalah ayat surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah itu ayat 30 ya, 30. Yang artinya gini, apakah, saya tulis lah ya, ini artinya adalah apakah engkau hendak gitu ya. Engkau hendak menjadikan orang yang merusak. Nah, hendak menjadikan orang yang merusak, menjadikan orang yang merusak
merusak dan menumpahkan darah di sana. Dan menumpahkan darah di sana. Darah di sana. Nah, artinya begini, teman-teman. Kita melihatnya seolah-olah seperti ada kaitan sih sebenarnya. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Tapi ini kalimatnya masih buntu gitu, teman-teman. Maksud saya gini, ini tidak full ayatnya yang saya tahu. Nanti kita lihat ayat sebenarnya ya. Ini sebenarnya diambil agak tengah gitu. Jadi kalau kalimat utuhnya kita cari dulu. Nah, baiknya kita langsung cari saja kalimat utuhnya sehingga kita bisa tahu arah dari kalimat ini kemana. Kalau kita lihat di atas ini kan berarti manusia akan merasakan akibat dari kerusakan yang telah diperbuatnya. Nah, kalau ini seperti apa? Coba kita cari dulu ya. Kita tulis dulu di sini Google ya. Ya, kita buka Google dulu. Nah, di sini kita lihat tafsir Al-Baqarah ya. Ayat 30 kita cari ya, 30. Nah, maksudnya biar apa? Biar tafsir web ya, coba kita lihat apa sebenarnya yang dia bicarakan gitu ya. Nah, jadi kan ini potongan, dia ngambilnya dari qalu ataj'alu fiha ya mayufsidu fiha ya. Kalau kita lihat di sini kan ingatlah. Kita lihat tafsir kita lihat arti ayatnya dulu ya. Mohon maaf nih kalau saya berbelit-belit ya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Terus mereka berkata ini kan berarti kembalinya ke malaikat sebenarnya kan. Kalau kita lihat ya, kan dia bertanya nih, mereka ini, mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Berarti kan ini sebenarnya si malaikat yang bertanya ketika Allah sudah berfirman tentang potongan yang pertama. Kira-kira seperti itu. Koreksi ya kalau saya salah ya. Artinya di sini kan kasusnya beda dengan yang iklannya besar banget. Beda kasusnya dengan yang di Arum ini. Arum ini Allah itu seperti ingin menunjukkan gitu. Maksudnya manusia yang membuat kerusakan, dia akan merasakan akibat dari perbuatan dia gitu. Nah, jadi kan beda kasus yang di sini dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah ini justru Allah tuh pingin menurunkan atau menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya. Jadi bukan orang ini yang bakal kena akibat dari kerusakan itu. Beda, kalau menurut saya berbeda arti kalimat ini dengan yang di Arum tadi gitu. Nanti koreksi kalau misalkan saya salah ya. Oke, jadi nomor 4 itu seharusnya salah, tidak ada kaitannya. Cuma kalau kita lihat potongan ini sepertinya seolah-olah bakal ada kaitan ya. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak? Ya, ini kan terpotong kalimatnya. Oke, jadi nomor 4 salah. Nomor 5 coba kita lihat. Senyawa CO2 dan SO2 memiliki bentuk molekul yang sama. Nah, ini salah ya. Jadi SO2 itu bentuknya seperti ini ya. Ini pakai muatan formal atom pusat 0 ya. Karena ada faktor resonansinya, jadi bentuknya seperti ini, tidak oktet lagi ya. Jadi muatan formal atom pusat 0, dan di sini kalau kita lihat geometrinya untuk yang CO2 itu berarti AX2 atau linier, dan untuk SO2 sendiri itu AX2E ya. Berarti ini bentuknya bengkok ya, seperti bentuk V tapi bengkok. Oke, baiklah, kalau begitu berarti jawabannya udah betul 1, 2 dan 3, maka jawabannya adalah A ya, teman-teman ya. Oke. Ya, kita lanjut soal nomor 12 ya. Kita lihat soal nomor 12. Perak merupakan salah satu logam yang bernilai tinggi dengan ragam manfaat. Bahkan tertuang dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 15 ya. Ini ayatnya. Kebetulan soalnya ini cuman masalah arti dari kata aja gitu ya. Tidak bahasa Arab seperti tadi ya. Di sini katanya fiddatin itu adalah perak, logam berharga bagi penghuni surga. Nah, kalau kita lihat di sini fiddatin itu benar ya. Fiddatin itu adalah perak, artinya sudah saya cari ya. Jadi nomor 5 itu benar jawabannya. Fiddatin itu berarti yang bagian ini ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Untuk yang nomor 1, ini topiknya itu adalah
tentang pengendapan ya. Artinya logam perak itu diendapkan dengan berbagai ion tertentu, yang mana ion yang sudah mengendapkan si logam perak ini, anion khususnya, itu akan menghasilkan endapan berwarna gitu ya. Ya, mungkin untuk lebih detailnya sebenarnya bisa kita cari saja di sini apa namanya? Kita perlu lihat warnanya dulu ya. Ada tabel sebenarnya. Kita bisa searching saja ya. Coba kita searching dulu. Sorry, ini kenapa jadi kayak begini ya? Google ya. Kita tulis di sini silver color compound. Coba kita lihat, bakal ada nggak? Oh, ada tuh. Oke, ini kita bisa lihat di sini ya gambarnya. Ini beberapa senyawa dari silver dan warnanya gitu ya. Oke, coba kita lihat di sini. Ya, jadi kalau misalkan Ag dengan As itu warnanya ini sebenarnya tidak benar-benar coklat ya. Ini coklat tua banget gitu ya. Tua banget, hampir mendekati hitam. Kalau yang saya baca di buku Vogel ya, untuk Ag2O itu memang agak coklat hitam banget. Ini coklat ya, ini merah kecoklatan, ini warnanya kok merah begini ya. Merah bata ini ya warnanya. Untuk yang Ag ini kuningnya agak lumayan pekat dibandingkan Ag3ASO3 ya. Oke, nah jadi seperti ini kira-kira gambaran untuk ininya, untuk apa? Warna endapannya gitu. Kita kembali ke soal. Ya, kita lihat nomor 1. Senyawa A mengandung ion perak karena endapan hitam menunjukkan AgOH terurai menjadi Ag2O. Ya, sebenarnya warnanya tidak benar-benar hitam ya, tapi warnanya itu coklat pekat banget, memang agak mendekati hitam. Ya, jadi kalau kita tulis di sini reaksinya itu sudah benar ya seperti ini, cuman di sini AgOH itu bentuk yang tidak stabil ya. Ya, kalau kita lihat di sini AgOH ini bentuk yang tidak stabil ya. Jadi ini bentuk ini akan terurai lagi menjadi Ag2O itu ditambah dengan H2O gitu. Nah, jadi ini yang berwarnanya itu hitam ya. Walaupun tidak benar-benar hitam gitu. Ya, jadi pernyataan A itu benar ya. A mengandung ion perak karena endapan hitam menunjukkan AgOH terurai menjadi Ag2O gitu ya. Oke. Nah, untuk yang B, hasil reaksi B kurang tepat karena kalium dikromat bersifat oksidator. Ininya benar, kalium dikromatnya bersifat oksidator benar. Karena kan Crs itu biloxnya tertinggi ya, yaitu plus 6 ya. Jadi biasanya untuk kalium dikromat ini sering dipakai untuk oksidator, biasanya oksidator gugus OH gitu ya, dan sebagainya. Jadi yang salah itu di bagian sampel B kurang tepatnya gitu. Jadi sebenarnya hasil reaksi sampel B itu tepat gitu. Jadi bukannya kurang tepat. Nah, masalahnya adalah si ini benar ya, kalimat ini benar, tapi nggak ada kaitannya dengan peristiwa di sini. Di sini kan reaksi pengendapan, bukan reaksi redok gitu. Jadi bagian ininya kurang tepatnya salah, bagian ini pun juga salah ya. Jadi warnanya agak ini ya, merah tua banget gitu ya, merahnya pekat. Oke, kita lanjut. Jadi nomor 1 itu benar ya. Benar. Untuk nomor 3, sampel C juga mengandung ion perak karena terbentuk endapan putih. Ini juga udah salah nih. AgI itu bukan putih warnanya. AgI itu warnanya kuning. Ini ya, AgI itu kuning walaupun agak pucat. Nah, jadi ininya yang salah. Seharusnya ini warnanya itu kuning gitu ya. Kuning pucat. Nah, kalimat di sini adalah sampel C juga mengandung ion perak karena terbentuk endapan putih. Nah, endapan putihnya itu salah. Seharusnya endapan berwarna kuning ya. Oke, sekarang yang nomor 4. Persamaan reaksi sampel D keliru dan tidak mengandung ion perak. Jadi hasil pengujian D dengan HCl itu kan nggak ada endapan. Kalau nggak ada endapan berarti tidak terbentuk AgCl kayak gitu. Nah, jadi ngapain di sini dia buatnya terbentuk AgCl? Maka kan ini benar nih. Ini statementnya negatif, pernyataannya juga salah gitu. Jadi kan benar ya. Tidak mengandung ion perak karena tidak ada endapan kayak gitu ya. Kan betul ya. Ini tidak ada endapan berarti di sini ngapain harus ada AgCl? Seharusnya ini kan tidak ada gitu. Tidak ada, makanya disebut di sini reaksinya keliru. Berarti ini benar ya. 145, maka jawabannya adalah C. Oke, kita kebut terus nomor 13 ya. Ya, 13 ini sangat unik sekali ya.
Sangat unik sekali. Jadi apa namanya? Saya tidak tahu apakah pembuat soal memang sengaja atau kayak gimana juga. Saya bingung nih. Kita lihatlah bareng-bareng ya, sama-sama ya. Sifat penyayang Allah kepada makhluknya dapat dirasakan melalui oksigen yang dihirup setiap hari secara gratis ya. Mioglobin MB atau disingkat MB itu dapat mengikat oksigen dari paru-paru dan melepaskan ke jaringan tubuh. Nah, ini peristiwa pengikatan oksigen oleh MB ya, mioglobin. Jadi kan kalau kita lihat pertama komposisinya mereka berada di keadaan yang tinggi, terus mengalami penurunan akibat terbentuknya MBO ya. Dan di sini kan kalau kita lihat konstan ya, posisi di sini konstan. Mungkin nih garisnya mau ditaruh di area konstan, mungkin agak terlalu ke kiri. Jadi seolah kita terlihatnya ini masih proses reaksi gitu. Jadi konstannya kan di area sini gitu. Nah, jadi kalau saya sih menganggap penulis soal sepertinya mau mengarahkan ke area konstan. Kebetulan aja garisnya dibuatnya agak tengah-tengah gitu. Ya. Jadi kan reaksinya itu kalau pada saat T2 kita asumsikan ini kondisi yang konstan, artinya tidak mengalami konstan, salah ketik saya. Konstan ya. Konstan. Nah, itu artinya apa? MB ketika ditambah dengan O2 itu setimbang ya. Menghasilkan MbO2 ya. Dimana K1 itu sama dengan K-1 atau K mundurnya. Nah, ini kita anggap T2 ini adalah kondisi yang konstan. Artinya ini sudah berada pada equilibrium. Artinya kalau sudah berada pada kesetimbangan, di sini pada kesetimbangan ya. Kesetimbangan, maka yang bisa kita simpulkan adalah K1 itu akan sama dengan K-1 ya. Ini asumsi kalau sebenarnya dia mau naruh ke sini gitu. Karena kalau nggak ada jawaban. Ya, nggak ada jawaban, kita anggapnya seperti itu. Ya, jadi nomor 1 benar ya. 1 benar. Nomor 2, sifat penyayang Allah disampaikan pada hadis berikut ya. Kalau kita cek hadis ini artinya itu adalah aku tidak diutus sebagai seorang pelaknat ya. Di sini artinya aku tidak diutus sebagai ya, sebagai seorang pelaknat gitu. Pelaknat, tetapi ya, tetapi aku diutus sebagai rahmat. Nah, sebagai rahmat gitu ya, sebagai rahmat. Kalau kita lihat kalimat di atas, sifat penyayang Allah kepada makhluknya dapat dirasakan melalui oksigen. Berarti kan Allah menyayangi makhluknya gitu. Tapi ini kan hadis Nabi ya. Maksudnya rahmat di sini itu Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kalau yang saya tangkap ya. Dia kan mau cerita tentang sifat penyayang Allah gitu. Ini kan Nabi yang mengatakan ini gitu. Maksudnya seorang Nabi yang sebagai rahmat gitu, bukan Allah. Jadi menurut saya nomor 2 itu tidak tepat. Tapi kalau yang nomor 4 itu benar. Nomor 4 itu kan artinya sungguh Allah lebih sayang kepada para hambanya gitu ya. Nah, sungguh Allah lebih sayang ya. Lebih sayang pada hambanya gitu. Hambanya melebihi kasih sayang. Nah, melebihi kasih sayang perempuan ini terhadap anaknya. Nah, perempuan ini pada anaknya. Pada anaknya. Nah, maksud saya gini, kalau yang pertama ini qala inni lam ub'ats. Nah, ini kan maksudnya Nabi yang mengatakan ini gitu. Tapi kalau yang ini pernyataan Nabi bahwasanya Allah itu lebih sayang pada hambanya melebihi kasih sayang perempuan ini pada anaknya gitu. Jadi kan 4 ini lebih tepat bahwasanya kita ingin mengarahkan Allah itu Maha Penyayang ya. Ya, jadi nomor 4 ini benar. Koreksi jika salah sampaikan di kolom komentar ya. Ya, kita lihat nomor 14 benar, berarti jawabannya sepertinya udah pasti C ya. Cuman kita cek yang lain lagi. Kita cek nomor 3. Pada T1 terjadi kesetimbangan antara pembentukan. Nah, ini yang belum terjadi kesetimbangan. Karena ini proses reaksi masih berlanjut gitu. Masih berlanjut. Di sini kan untuk Gibbs-nya sendiri kan belum 0 ya. Karena ini kan masih ada perbedaan antara reaktan dengan produk gitu. Jadi perbedaannya ini masih lumayan jauh. Belum pada saat equilibrium. Pada saat equilibrium itu kan berarti delta G-nya sama dengan 0 ya.
Ya, berarti di sini nomor 3 belum ya. Ini belum mencapai K. Kita tulis saja di sini belum mencapai K ya. Belum mencapai K gitu. Capai K karena belum konstan. Ya, belum konstan. Oke. Nah, sekarang nomor 5. Pada titik akhir dalam grafik energi sama dengan 0. Ini maksudnya delta G reaksinya ya, bukan delta G standar gitu. Kita ingat kembali pada saat equilibrium itu kan delta G pasti akan sama dengan 0. Mungkin untuk membuktikan ini saya akan coba buka satu buku. Kalian tinggal baca aja di situ ya. Ya, sebenarnya banyak sekali buku kimia dasar, tapi saya coba pakai buku karangan Zumdahl karena di sini memang menjelaskan itu dengan sangat bagus ya. Itu masuknya ke spontanitas ya. Kita tinggal buka aja bagian ini, free energy dan equilibrium. Maksudnya energi Gibbs di situ ya. Ya, saya perbesar aja. Ya, coba kita lihat ilustrasi di sini ya. Nah, ilustrasi di sini. Ini saya besarin sedikit ya. Ya, kita asumsikan saja ada suatu reaksi kesetimbangan A menjadi B ya. Dimana untuk energi bebas A itu adalah energi Gibbs A sama dengan Gibbs standar dari A ditambah RT ln tekanan A. Untuk yang Gibbs B itu adalah energi Gibbs B standar ditambah RT ln PB ya. Dimana kan total energi sistem itu sama dengan GA ditambah GB ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat di sini artinya ketika A berubah menjadi B, A itu akan menurun karena PA itu mengalami decreasing ya, artinya menurun. Jadi in contrast, maksudnya kontras terhadap GB itu akan naik. Karena kan B itu posisi di produk ya, artinya increase karena PB itu akan naik ya. Jadi reaksi ini akan berlangsung sampai total energi itu akan mengalami penurunan sistem, penurunan energi sistem. Jadi ketika reaksi ini terus berlangsung, maka total energi bebas itu akan mengalami penurunan sistem. Dimana ketika suatu sistem itu mencapai equilibrium, ini berarti kondisi dimana ini ya, Gibbs A itu akan sama dengan Gibbs B. Artinya produk dan reaktan itu berada pada tingkatan energi yang sama. Ini kan artinya kondisi pada saat equilibrium. Berarti kan selisih dari GA-GB ini pasti akan sama dengan 0 gitu kan ya. Artinya kan statement tadi cocok ya. Statement yang waktu kita lihat di sini. Pada titik akhir dalam grafik energi itu akan sama dengan 0. Titik akhir ini kan kita juga nggak tahu titik akhirnya di mana gitu ya. Artinya ini kan konstan terus gitu. Mungkin pada saat threshold sampai ke T di mana dia nggak berubah lagi. Mungkin itu maksudnya titik akhir ya. Nah, itu akan sama dengan 0. Coba kita lihat lagi. Nah, artinya gini, GA itu Gibbs A itu akan mengalami penurunan karena yang namanya reaktan itu akan terus mengalami penurunan atau habis ya. Untuk yang B sebagai produk ini akan mengalami kenaikan. Pada akhirnya mereka akan mencapai kesetimbangan. Ya, ini kalkulasinya bisa kalian lihat saja. Ya, artinya gimana? Ketika pada saat equilibrium, maka delta G atau perubahan energi bebas sistem itu maka akan mencapai 0, akan mencapai 0. Makanya ketika equilibrium itu berlaku perubahan energi Gibbs standar itu sama dengan min RT ln K karena energi bebas sistemnya itu menjadi 0 ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti bisa lihat aja di buku Zumdahl ini ya. Download aja. Ya, jadi jawabannya pada titik akhir dalam grafik energi itu akan sama dengan 0, itu benar ya. Jadi ini benar. Maka jawabannya 1, 4 dan 5. Oke, kita kebut terus. Nomor 14. Di sini apa lagi ya? Kira-kira oke. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya membersihkan rongga mulut dan gigi menggunakan siwak. Ini telah dikembangkan larutan kumur yang mengandung ekstrak siwak dengan menambahkan ekstrak jeruk nipis dan stroberi untuk meningkatkan kadar kalsium. Artinya di sini kan kita harapannya itu pH itu tidak terlalu berubah ya. Maksudnya gini, pH saliva sebelum berkumur kan 7,9, ini kan pH konstan ya. Artinya ini kita harapannya jangan sampai nanti ketika sudah melakukan pembersihan rongga mulut itu mengalami perubahan pH saliva menjadi ke arah yang lebih asam. Kita kan tidak mengharapkan itu gitu.
Ya kalau kita lihat sebenarnya kan 2, 3, 4 ini merupakan komposisi terbaik ya. 2, 3, dan 4. Karena kan ini mendekati 7,9. Oke, kalau kita lihat di statement mana yang benar, kita lihat ya, larutan kumur 1 memiliki kandungan kalsium tertinggi, yaitu 780 ppm, namun tidak disukai karena terlalu asam. Katanya 7,1-nya terlalu asam. Sudah benar 7,1-nya. Jadi ini ada dua kalimat yang maknanya itu bisa yang satu salah, yang satu benar gitu ya. Jadi ada paradoknya di situ. Kalau kita lihat yang kalimat ini nih udah benar ya, tapi ini harus kita buktikan juga benar nggak gitu. Jadi jangan nanti sebelah sini benar, sebelah sini salah. Nah kalau kita lihat dia minta dalam satuan ppm ya. Jadi kita asumsikan saja ini kan dalam persen ya. Berarti kalau dalam persen kita buat aja begini. Si kalsiumnya itu adalah ini yang kondisi 1 ya. Kondisi 1, kalsiumnya itu kan berarti 0,078%, maka boleh kita buatnya 0,078 gram per 100 gram, kan boleh gitu ya. Karena kan persen ini per 100 gitu ya. Nah ini tinggal kita ubah aja, supaya menjadi ppm kan kita ubah yang atasnya jadi mili ya, 78 miligram, yang paling bawah kita ubah jadi kilo. Ya sebenarnya satuan ppm cocoknya dalam sistem air ya, sistem larutan, tapi ini dalam padat nggak masalah deh, biarkan saja. Ini kan odol gigi berarti ya, dalam odol nih kayak dibuat nih. Oh obat kumur ya larutan, maaf ya saya tidak melihat tulisan kumurnya. Oke, kita anggap aja row nya 1 nih ya, karena kan kita langsung konversi begitu saja gitu, karena nggak ada data row. Berarti ini jadinya 0,1 kg, maka di sini jadinya 780 ppm. Berarti benar ya, untuk yang ini juga benar. Maka nomor 1 itu benar ya. Maka jawabannya 1, 2, A, B, dan C. Oke, kita lihat yang nomor 2. Penamaan jeruk nipis 20%. Itu katanya memberikan pH terbaik bagi saliva dalam mulut karena mendekati pH normal. Seperti nomor 2 benar ya. Karena untuk jeruk nipis 2%, EJN 20% nih kan ya. Berarti pH-nya 7,4 mendekati 7,9. Jadi nggak jauh-jauh sekali perubahan terhadap pH saliva ya. Oke, ini juga benar. Terus kita lihat larutan kumur 2 dan 4 mengandung Ca yang sama, namun efek penurunan pH lebih signifikan. Kalau kita lihat tidak signifikan. Kan ini yang paling signifikan nomor 1. Ini kan tidak terlalu signifikan ya. Tidak terlalu, saya juga nggak tahu menulisnya gimana, karena nggak ada standarnya nih, lebih signifikan kayak gimana gitu ya. Jadi tidak terlalu signifikan. Nah, kita buktikan sebelah sininya. Apakah benar konsentrasinya 0,115 gitu ya. Oke, kita lihat nomor 3. Di sini aja saya tulis. Nomor 3 di sini kumur 2 dan 4. Berarti kan ini kalsiumnya sama ya, 0,046. Kita tes aja. Di sini berarti kita ubah menjadi molaritas ya, molaritas. Berarti sama dengan mol per volume ya. Berarti di sini massa per mr kita bagi dengan volume. Ya, di sini informasinya memang lumayan kurang ya, karena ini kan cuma dalam persen saja nih. Berarti kalau misalkan 0,046 itu kan gram per 100 gram ya. Kita asumsikan aja di bawah menjadi volume, berarti gram itu kalau kita konversi jadi apa satuannya? Gram itu mili ya, berarti 100 mili, karena nggak ada informasi lain ya. 0,1 liter. Berarti di bawah sini 0,1 liter, mR 40 ya, karena Ca kan 40, masanya 0,046 gitu ya. Ya setelah kita cari, ini udah saya cari dapatnya itu 0,0115 molar dapatnya, jadi nggak sama dengan yang di sini 0,115. Berarti 3 salah, maka jawabannya pasti B ya. Kita cek yang 4. Larutan kumur 3 menurunkan pH saliva dengan baik tanpa perubahan rasa asam berlebihan ya. Nggak ada pilihan lain. Berarti 3 itu juga benar, walaupun agak jauh juga nih dari 7,9 ya. Oke, jawabannya 4, maksudnya B. Kita lanjut nomor 15. Ini mohon maaf saya menjelaskannya cepat-cepat ya. Karena kan sebenarnya kalian sudah punya basic duluan di kimianya gitu. Jadi pembahasan ini kalian hanya mengklarifikasi saja gitu teman-teman ya. Jadi kalau untuk belajar dari awal, mungkin nanti saya akan buat video untuk bahas per materi gitu ke depannya ya. Oke, nomor 15 coba kita lihat. Kreanitin rumusnya sudah diketahui, merupakan produk samping dari metabolisme otot dan dapat digunakan sebagai indikator fungsi ginjal.
Jadi di sini kreatinin ya, bukan kreatinin. Kreatinin dalam darah untuk orang dewasa adalah 1 mg per desiliter jika 10 ml sampel darah dengan kadar kreatinin normal memiliki tekanan osmotik. Ya, P-nya diketahui ya. Berartinya di sini P-nya diketahui yaitu 2,58 kali 10 min 3 atm ya. atm. Terus kita bisa cari massa kreatinin kan ya. Kita cari dulu kreatinin dalam darah 1 mg. Volume sampel darahnya 10 mili. Maka suhu pengukuran sampel darah tersebut. Tulis jawaban dengan bilangan bulat tanpa desimal. Ini rho-nya udah ada ya, rho. Tapi ini nggak dipakai juga nih rho darah. Saya nggak tahu entah pakai di mana ini. Karena ini kan udah langsung dapat massa kreatinin kan. Kita bisa cari massa kreatinin. Kreatinin itu sama dengan 1 mg ya. Ini kan 1 mg tuh. Di sini 1 aduh salah ya, sorry. Sini 1 mg kita per dl ya, desiliter, sama kali dengan ini volume darahnya ubah dulu ke desiliter ya. Jadi kan satuan konversinya adalah mili, sentiliter, desiliter sama liter ya. Berarti 10 ini kita ubah dulu ke desiliter jadi 0,1. Betul nggak ya? 0,1 ya, 0,1 desiliter ya. Karena kan kita bagi dengan 100 ya. Coba saya cek lagi apakah benar ini. Benar ya, 1, 2. Iya, oke, kita kali 0,1 desiliter ya. Berarti sama dengan 0,1 mg ya. Udah dapat nih. Kita cari MR dulu lah. Ini MR-nya saya udah cari belum ya? MR-nya udah saya cari kayaknya. MR-nya itu berapa ya? MR-nya 113 MR-nya 113. Nanti kalian cari aja ya MR-nya. 12 kali 4, 7 kali 1 ya. Kalian cari 113. Terus apa lagi nih kira-kira? Oke, udah cukup ya. MR udah ada, massa sudah ada, P-nya sudah ada. Yang ditanya adalah suhu ya. Tetapan gas nggak disebut di soal. Kita pakai aja standarnya 0,082. Saya juga takut pakainya nih. Kadang ada yang 0,08 saja gitu. Jadi takut memunculkan angka dari luar, takutnya nanti nggak sesuai dengan permintaan di sini ya. Kecuali kalau dia ada toleransi angka kayak gitu. Jadi kan ngaco juga nih kalau kita munculin angka yang aneh-aneh gitu. Ya langsung saja untuk mencarinya itu kita bisa gunakan persamaan P sama dengan MRT ya. Maka T sama dengan P per MR. P-nya itu sudah ada yaitu 2,58 kali 10 min 3. Untuk M itu adalah molaritas ya. Oke, kita cari dulu molaritasnya. Molaritas sama dengan massa kita bagi MR kali 1000 per V. Untuk massanya udah ada tadi ya 0,1. Itu kita ubah ke ini ya. Ubah ke gram ya. Berarti 0,1 kali 10 min 3. MR 113. Untuk volumenya itu dalam mili ya. Karena udah ada satuan konversi dari 1000 ya. Berarti di sini 10 mili ya, tinggal kita masukin 10 dan setelah dicari dapatnya itu 8,849 kali 10 min 5 gitu ya, molaritasnya. Kita masukin kemari berarti 8,849 kali 10 min 5 kita kali dengan R yaitu 0,082. Nah, setelah saya cari itu dapatnya adalah 355,55 Kelvin ya. Dalam Kelvin kan masih ya. T-nya harus kita ubah ke dalam Celcius. Berarti T sama dengan 355,55 kurang 273. Jadinya di sini adalah 82,55 derajat Celcius atau 82 derajat Celcius ya. Kenapa 82 aja? Karena dia bilang kan di sini tulis jawaban dengan bilangan bulat tanpa desimal ya. Berarti 82. Kita lanjut ke video selanjutnya.